Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Muasirul muslimin, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Salat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan, dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simple kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, dan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang i'tikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunat isya itu belum bisa mengalahkan. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung. Fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan
percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam, itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini. Kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah ya. Jadi semua rawatib itu kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat. Bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa ya. Ambil duha 12 rakaat, kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah ya, tanpa sholatnya. Jadi kalau tidak iktikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kadang tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya, itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya. Sampai yang tidak puas itu datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang, itu orang pilihan. Apalagi kalau kita witir, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih dan dia tidak witir juga di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga, ya kan? Yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur.
dan tidak akan dimasuki jin dan di alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunnah ini saya wasiatkan. Satu sholat sunnah dari semua sholat sunnah yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya sepakat, karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi, dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, samsara. Kenapa sholat ini? Ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat, begitu. Dilihat rumah-rumah di bawah itu kayak begini besarnya kan. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu pendek sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisi. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah. Kalau mau tenang, karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, kasih banyak harta, tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang Pak, ketika dia naik motor, dia mau bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa?
Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak, di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dirompahin, mencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Ya kan gitu. Nah memang ada haknya orang di situ punya harta kita. Nah bukan milik kita semua. Serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Soalnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Juga begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya. Supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting kan? Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat kita, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Gitu kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Tangan dia di atas itu, dulu dia hayrun dijadiin sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi seakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa digerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal, tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan ada bilang bantuan. Ini juga jadi masalah tak gitu ya tuh makanya dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesian, belikan motor bekas, nah pakai mangojek, itu di Basnas dipakai, Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mentor itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu itu tadi sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh saudara. Kenapa Nabi istilahkan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu kuncinya.
Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasra alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra li ila bi Quraisy supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak sampai. Al-Kafirun dengan surah Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besar. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi suruh baca itu. Insyaallah tidak kena. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama li ila bi Quraisy rakaat kedua tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Yang berkenaan jabatan itu biasa diperbutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah kafir rakaat pertama surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa lila bi Quraisy baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nabi bilang banyak sekali dibaca Ustaz sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang mau ikamat. Kalau begitu sudah sholat subuh ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Akhirul kalam wa qawlul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisi. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa samsara. Kenapa sholat ini? Ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah itu kayak begini besarnya kan. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu pendek sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisi. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah. Kalau mau tenang, karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, maka si banyak hartanya tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan.
Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung ibu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, nggak belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat, selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak, di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dirompak, pencuri apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ punya harta kita. Nah bukan milik kita semua. Serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Soalnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin, karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan menerima bilang terima kasih. Juga begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting kan? Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat kita, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat, gitu kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta, yaitu tangan dia di atas itu, ya dulu dia hayru dijadiin sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi seakan bersedekah. Ini penting, karena itu bahaya. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa digerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal, tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan ada tidak bantuan. Itu juga jadi masalah tak gitu ya tuh makanya dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesian, belikan motor bekas, nah pakai mangojek itu di Basnas dipakai, Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat, tapi dia bekerja kemudian mendapatkan.
Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi diberikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mentor itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu, itu tadi sholat sunnah subuh yang terakhir, sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh, saudara. Kenapa Nabi istilahkan raka'atan al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu kuncinya. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasra alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasra li ila bi Quraisy, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Ikhlas 3 kali, supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasra, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu, insyaallah tidak kena. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu alam nasra rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua, insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasra rakaat pertama, liila bi Quraisy rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Yang berkenaan jabatan itu biasa diperbutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah kafir rakaat pertama surah Ikhlas 3 kali, rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liila bi Quraisy baru qul Allahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bilang banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu sudah sholat subuh, ingat ini, baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Akhirul kalam wa waqul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.